semangat dan luar biasa. Walaupun pada hari ini kita tetap melakukan ibadah jarak jauh atau ibadah online, tetapi tidak mematahkan semangat kita untuk tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk mengawali ibadah kita mau angkat satu pujian yang berjudul Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Teman-teman diminta untuk bangkit berdiri ya. Sebelum kita memulai ibadah kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan sepanjang hidup kami hari lepas hari ya Tuhan. Ada sukacita Tuhan yang kami rasakan pada malam hari ini Tuhan, sehingga kami datang Tuhan untuk beribadah kepada-Mu. Kami mohon Tuhan untuk campur tangan Tuhan dalam ibadah kami pada malam hari ini, agar ibadah ini dapat berjalan hanya seturut dengan kehendak-Mu. Bimbinglah kami Tuhan dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. Kuasailah hati kami Tuhan agar kami layak untuk beribadah kepada-Mu. Inilah doa yang kami bawa Tuhan hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Baik teman-teman, sekarang tiba saatnya untuk kita membaca sebagian dari firman Tuhan. Tetapi sebelum itu kita angkat satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 026, Mampirlah dengan Doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tata ramah aku menyembah.
Jangan jalan Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Kejadian pasal 29 ayat yang ke-15 sampai dengan 28, marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini yang kami terima dalam kehidupan kami. Sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu. Tolong keberkati, berikan kami kekuatan, roh hikmat, kepintaran, dan juga kekuatan untuk dapat melaksanakan firman-Mu ini dengan baik dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya, amin. Kejadian pasal yang ke-29 ayat yang ke-15 sampai dengan 28 dengan perikop Yakub di rumah Laban. Kemudian berkatalah Laban kepada Yakub, "Masakan karena engkau adalah sanak saudaraku. Engkau bekerja kepadaku dengan cuma-cuma. Katakanlah kepadaku apa yang patut menjadi upahmu." Laban mempunyai 2 anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea dan yang lebih muda namanya Rahel. Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, "Aku mau bekerja kepadamu 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel, anakmu yang lebih muda itu." Sahut Laban, "Lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain, maka tinggallah kepadaku." Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, "Berikanlah kepadaku bakal istriku itu, sebab jangka waktuku telah genap, supaya aku akan kawin dengan dia." Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. Tetapi pada waktu malam, diambilnyalah Lea, anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub. Maka Yakub pun menghampiri dia. Lagi pula Laban memberikan Silpa, budaknya perempuan, kepada Lea, anaknya itu menjadi budaknya. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, "Apakah yang kau perbuat kepadaku ini, terhadapku ini? Bukankah untuk mendapatkan Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku?" Jawab Laban, "Tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini, mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Genapilah dahulu 7 hari perkawinanmu dengan anakku ini, kemudian anakku yang lain pun akan diberikan kepadamu sebagai upah, asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi." Maka Yakub berbuat demikian. Ia menggenapi 7 hari perkawinannya dengan Lea. Kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel, anaknya itu menjadi istrinya. Amin untuk firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan dan melakukannya di dalam kehidupannya hari lepas hari. Teman-teman masih semangat? Mana nih? Masih semangat? Nah gitu dong, anak-anak muda harus tetap semangat. Kalau gitu kita mau angkat satu pujian lagi yang berjudul Ajaib Kau Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan.
kita mau dengar dulu nih, ada kesaksian dari teman kita, yaitu melalui sebuah pujian yang sungguh luar biasa yang akan dibawakan oleh Windy dan Talita. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bentangkan tangan, bersukacitalah. Tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Salam, selamat malam. Apa kabarnya? Masih sehat-sehat saja? Pada hari ini kita kembali berkumpul memuji memuliakan nama Tuhan. Kita akan bersama-sama menggumuli kebenaran firman Tuhan dalam sebuah ilustrasi kehidupan. Sobat muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau ditanyakan kepada kita apakah kebenaran itu? Apa jawaban saudara-saudara? Saudara-saudara, ada sebuah cerita, seorang kakek bersama cucunya hendak pergi menjual seekor kuda yang masih muda ke pasar. Dalam perjalanan ke pasar itu, sang kakek menuntun kuda yang dinaiki oleh cucunya. Tetapi sampai di suatu desa, banyak orang yang berkata, dasar anak itu tidak tahu hormat kepada orang tua. Masa kan ia enak-enak duduk di atas kuda, sedang kakeknya disuruh menuntun kuda itu. Padahal kakeknya kan sudah tua renta. Kemudian cucunya menganjurkan agar si kakek saja yang naik kuda itu, supaya orang-orang tidak mencemooh dia, supaya orang-orang tidak menyindir dia. Dan ketika sampai ke desa yang berikutnya, banyak orang yang berkata lagi, dasar kakek egois, tidak sayang kepada cucunya. Masa ia masih kecil disuruh menuntun kudanya, sedangkan dia sudah tua, enak-enak naik kuda. Kakek macam apa itu? Atas nasihat tersebut, akhirnya mereka berdua lalu menaiki kuda tersebut supaya tidak ada yang mencemooh lagi. Tetapi sesampai di desa berikutnya, banyak orang berkata lagi, dasar kakek dan cucu tidak punya otak, tidak punya rasa peri kebinatangan. Masa kuda yang masih muda ditunggangi berdua? Akhirnya kakek dan cucunya itu menjadi bingung.
Sehingga akhirnya kakek memutuskan untuk mengikat kudanya dan menggendongnya. Tetapi masih ada orang yang berkata, wah, dasar manusia itu sudah gila. Masa mereka justru yang menggendong kuda, tidak menaikinya? Sobat muda, kalau ditanya kepada kita, apakah kebenaran itu? 2000 tahun yang lalu, pertanyaan itu telah diungkapkan oleh Pontius Pilatus kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan sampai sekarang ini pertanyaan itu terus berkumandang. Berita dan pendapat dari dunia seringkali membingungkan, bahkan tidak sedikit yang menakutkan kita. Tetapi ingat saudara-saudara, hanya suara yang berasal dari atas, yaitu yang berasal dari firman Allah yang hidup, yang dapat memberikan kepastian kepada kita sebagai orang percaya. Firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati kita, dan tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Salam, Tuhan memberkati. Terima kasih Pendeta Yudi atas sharing dan firman Tuhan yang telah Bapak sampaikan kepada kami. Untuk merespon sharing dari Pak Pendeta Yudi tadi, kita angkat satu pujian yang berjudul El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Teman-teman, tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan kita. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami di ibadah online kami ini. Kiranya Engkau selalu menyertai kami ya Tuhan dalam perlindungan-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami ingin mengumpulkan persembahan. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi maupun yang tidak memberi. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Untuk mengakhiri ibadah kita, saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat satu pujian yang berjudul Tak Tertandingi. Sebab Engkau satu-satunya Tuhan yang tak tertandingi oleh apapun di dunia ini. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan.
Tuhan Yesus yang Maha Kuasa, terima kasih atas penyertaan-Mu yang telah Engkau berikan, sehingga saat ini ibadah online kami dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai tubuh, jiwa, roh kami, sehingga kami dapat melaksanakan kembali ibadah kami di minggu-minggu berikutnya. Kiranya ibadah yang dilaksanakan ini dapat menjadi penambah kerinduan kami untuk menjadi pribadi yang mengenal Engkau, Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, haleluya, amin. Ya teman-teman, ibadah kita sudah selesai. Sampai bertemu minggu depan ya. Tetap jaga kesehatan, tetap beribadah, tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye.